Lubang itu berenang untuk melihat untuk mengatakan setelah satu mata, semacam pesona roh transmisi. Panggil jimat itu? Su Yuanyuan terkejut, dan Kong Youwen berkata, ya, saya kira itu untuk orang-orang di kuil Sueshan. Mendengar ini, Su Yuanyuan kaget. Bukankah banyak orang akan datang? Itu sulit dikatakan. Kong Yu berkedip dan tersenyum. Su Yuanyuan menatap, apakah kamu masih tertawa? Kong Yu bercanda, aku tidak bersamamu, haruskah aku menangis? Su Yuanyuan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi Bai Yushan menyarankan, jika ada pasukan besar datang, kami akan membunuhmu dulu. Kong Youbai melihatnya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kejam? Apakah kamu kejam? Su Yuanyuan menatap Kong kamu dan bertanya dengan aneh, tapi Kong kamu tersenyum canggung. Penatua Pi khawatir dan menatap gua. Apa yang terjadi di dalam gua? Ketika Penatua Pi mengatakan ini, beberapa orang di Gunung Bayu ditarik kembali kepada Tuhan dan menatap gua. Di dalam gua, semakin banyak hutan berjalan, semakin kuat apinya. Untungnya, ada 10.000 tahun Raja Es di tubuh Celestial Hutan. Udara dingin melindunginya dan membuatnya tidak memiliki apa-apa. Untuk waktu yang lama, Lin Tian melihat kamar merah. Di ruang rahasia, Lin Tian tidak melihat siapapun, yang membuatnya bertanya-tanya, aneh, di mana itu? Lin Tian mulai berjalan di ruangan padat sampai setetes air melayang di satu tempat. Air. Munculnya air di tempat yang begitu panas membuat Lin Tian penasaran, sehingga Lin Tian berlari ke air dengan satu tangan. Tiba-tiba udara dingin keluar dari tetesan air, dan Lin Tian buru-buru mengambil kembali tangannya dan menatap tetesan air itu. Apakah ini air dingin abadi? Air Xianhan adalah sejenis air dengan dingin yang kuat, tetapi tidak akan membeku, atau menguap, dan sangat dingin. Pada saat yang sama, setetes air dingin abadi dapat menjadi dunia kecil, dan bahkan dapat menampung seseorang untuk berlatih di dalamnya. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya apakah Tian Luo ada di sini saat ini, jadi Lin Tian menyentuh air lagi kali ini, dan kemudian seluruh orang menghilang dari posisi semula. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia berdiri di tempat yang dingin, dan putih di mana-mana. Lin Tian melihat sekeliling, dan segera merasakan nafas, jadi dia berjalan dengan gembira, tetapi kekecewaannya, apa yang duduk di sana adalah bayangan. Bayangan itu tidak jelas, seperti kabut air. Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu untuk waktu yang lama. Apakah kamu Tian Luo? Kabut air menjulang, dan kemudian matanya terbuka sedikit, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya bayangannya. Apakah kamu sebodoh itu? Tian Luo melihat sekilas Lin Tianxi dan sangat penasaran. Lin Tian melihat ingatannya tetap ada di keluarga Lin dan berkata, ya, ini aku. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Tian Luo sangat terkejut, tetapi Lin Tian sedikit bersemangat saat ini, tetapi dia menekannya, karena dia masih belum yakin apa hubungan antara Tian Luo dan Salju Nangong, jadi dia ragu-ragu sejenak, bagaimana dengan tuan aslimu? Lin Tian tahu bahwa ini hanyalah pemisahan dari pihak lain. Tepatnya, bahkan perpisahannya tidak sebaik pihak lain. Itu hanya fata morgana. Tubuh pantas adalah fantasi yang dipadatkan oleh para praktisi. Jenis pantas ini dapat dibudidayakan di tempat yang berbahaya. Meskipun efeknya tidak sebaik kultivasi langsung Buddha, itu dapat mengurangi banyak bahaya. Tetapi sangat sulit bagi orang biasa untuk mengolah tubuh ilusi mereka. Hanya ketika kultivasi mereka mencapai alam abadi, mungkinkah? Oleh karena itu, Lin Tian sedikit terkejut bahwa Tian Luo akan menjadi seorang pemimpi. Tian Luo menjawab, saya berada di kuil gunung kuil Sueshan. Lin Tian tahu bahwa selama dia menemukan Buddha dan mempelajari jiwanya, dia dapat menentukan apakah dia adalah Nangong Sue, jadi dia berkata dengan penuh semangat, aku akan pergi kepadamu. Tidak, kamu tidak bisa datang kepadaku. Tian Luo tiba-tiba menjadi serius, dan Lin Tianhu bertanya, mengapa? Jika kamu mencariku, kamu akan berada dalam bahaya, jadi sebaiknya kamu tidak melakukannya. Hari itu, Lu bertanya dengan penuh perhatian. Lin Tian tertawa, apakah kamu peduli padaku? Di mata Lin Tian, tubuhnya dan tubuh Tian Luo hanya dapat dianggap memiliki pertunangan, tetapi mereka tidak memiliki perasaan yang nyata, jadi Lin Tian merasa sangat penasaran. Kamu adalah tunanganku, tentu saja aku peduli padamu. Hari itu Luo mengucapkan kalimat seperti itu, tetapi Lin Tian menatap Tian Luo untuk waktu yang lama, tidak peduli apa, mari kita bertemu lagi. Sebaiknya tidak. Tian Luo terus membujuk Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mudah dihentikan, jadi dia berbalik dan menghilang di sana. Melihat Lin Tian menatap air, dia dalam suasana hati yang rumit. Ketika saya menemukan Anda, saya dapat menentukan siapa Anda. Kemudian Lin Tian berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Lin Tian tampak sedikit tersesat, dan Su Yuanyuan berkata, ada apa? Gunung Giok Putih juga meragukan cara, dewasa, apa yang terjadi? Lin Tianben berpikir bahwa dia akan sangat senang dan senang melihat Tian Luo. Dia bahkan mengira dia adalah Nangong Sue. Tapi barusan, Lin Tian tidak merasakan nafas salju Nangong. Untuk sementara, dia curiga bahwa Tian Luo mungkin hanya dibayangkan oleh salju Nangong, tetapi karakter dan nafasnya sama sekali berbeda.
Oleh karena itu, Lin Tian sedikit tersesat, bahkan takut menemukan Tian Luo Benzun. Pada saat itu, dia berakhir kosong, tetapi dia ingin mengkonfirmasi. Bahkan jika harapannya hanya 1 dari 10.000, Lin Tian juga ingin pergi melihat-lihat, dan memastikan jiwanya tidak benar-benar terkait dengan salju Nangong. Ketika Lin Tian dalam keadaan linglung, Kong Yu berkata, jika Anda tidak ada hubungannya, Anda harus segera mundur. Jika tidak, kuil gunung salju akan berada dalam masalah besar. Penatua Pi juga menatap Lin Tian. Tuan, pergi dulu. Lin Tian tidak takut dengan kuil gunung salju, tetapi tidak ada gunanya tersisa di sini. Dia berencana untuk pergi ke kuil gunung salju by dirinya sendiri. Namun, sebelum pergi ke kuil gunung salju, Lin Tian berencana pergi ke tempat yang disebutkan oleh Kong Yu terlebih dahulu, jadi dia membiarkan Kong Yu memimpin. Tetapi begitu orang-orang ini pergi, Ro Fei berkata kepada orang-orang di sekitarnya, pergi, ikuti mereka secara diam-diam. Su Yuanyuan di depan berkata kepada Lin Tian, mereka akan mengikuti. Kong Yu berkata sambil tersenyum, terus bersihkan mereka. Lin Tian tidak peduli, tetapi keheningan Lin Tian yang tiba-tiba membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Dengan cara ini, Lin Tian membawa semua orang menjauh dari bidang binatang roh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membiarkan orang-orang di kuil Putri Suci mengikutinya. Sampai beberapa saat kemudian, Kong Yu melihat rumahnya, dan menunjuk ke gas hantu dan berkata, lihat, situ saya, betapa bagusnya. Lin Tian meminta mereka untuk menunggu di luar, tetapi Lin Tian sendiri masuk ke dalam kelompok gas hantu itu, dan orang-orang di kuil perawan tidak jauh membicarakannya. Kapten, orang ini, bagaimana kamu bisa masuk? Penuh dengan gas hantu. Apakah dia tidak takut mati? Tapi Ro Fei berkata, tidak peduli dia, kita hanya perlu menunggu di sini sampai orang-orang di kuil gunung salju membersihkannya. Orang-orang di kuil perawan mendengarkan kata-kata Ro Fei, dan segera satu persatu mengintai diam-diam di sana, takut untuk bergerak sesuka hati. Lin Tian berjalan di aliran udara gelap, melihat gas hantu di mana-mana, menghela nafas dalam hatinya, tidak peduli apa, mari kita promosikan kultivasi dulu. Segera Lin Tian perlahan pulih dari kehilangan, dan seluruh orang duduk di sana, menyedot sedikit gas hantu di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kekuatan pemisahan gelap. Sekitar setengah jam kemudian, sekelompok orang keluar, dan orang-orang ini dibaptis dari 6 hingga 9 kali. Ketika Penatua Pi dan orang lain melihat orang-orang dengan 9 lapisan cahaya, mereka saling menatap. Ro Fei bergegas keluar dan berkata dengan penuh semangat kepada lelaki tua yang menganggukkan kepalanya, lelaki yang telah membaptis 9 kali, cahaya penatua. Orang tua itu sedikit botak, tetapi matanya tajam, dan dia tampak galak. Ketika Kong Yu melihatnya, dia tertawa, menurutku siapa Guanggu, tetua Guanggu? Guanggu, penguasa aula penegakan hukum, juga salah satu tetua kuil Sueshan, dan dia menatap Kong Yu dengan dingin. Apa maksudmu, Kong Yu? Luo Fei, yang mendengar nama asli Kong Yu dari lembah optik, bertanya dengan ragu, tetua Guang, apakah dia benar-benar Kong Yu? Itu benar. Lembah cahaya berkata dengan wajah, dan orang-orang di kuil perawan tampak terkejut satu persatu. Kong Yu bercanda, aku mengatakannya, tapi kamu masih tidak percaya. Orang-orang di kuil tidak bisa berkata-kata, dan tetua cahaya menatap, Kong Yu, kamu harus memberiku pernyataan. Apa maksudmu? Beberapa orang di kuil Sueshan kami meminta Anda untuk berurusan dengan satu orang, dan Anda tidak hanya gagal menghadapinya, tetapi juga membiarkan saya mati. Sekarang, dengan orang-orang yang membunuh kita, apa maksudmu? Penatua cahaya sangat marah. Tapi Kong Yu tertawa, sepertinya kalian semua tahu apa yang terjadi? Penatua cahaya bersenandung, apakah menurutmu kuil Sueshanku penuh dengan ember beras? Ayo, jangan marah. Saya terpaksa melakukan hal yang sama. Kong itu kamu tersenyum masam, dan lembah optik itu menatap, dipaksa tak berdaya. Ya, bocah ini sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa bersaing denganku. Tidak, aku ditangkap olehnya. Kucing ringan Kong Yu menulis dengan ringan, mengatakan bahwa dia masih korban. Tetapi tidak ada orang di kuil gunung salju yang mempercayainya, dan Ro Fei itu mengeluh, tetua Guangming, mereka semua bersama. Kong kamu mendengarku. Lembah optik itu marah, dan Kong Yu tidak berdaya, pokoknya, aku mengatakan semuanya, percaya atau tidak. Lembah optik itu tahu bahwa jiwa Kong Yu sangat kuat, jadi dia ragu-ragu sejenak dan memerintahkan, jangan sentuh Kong Yu ini untuk saat ini, dan yang lainnya, ambillah untukku. Iya. Orang-orang ini segera mengunci 3 orang Su Yuanyuan, tetapi Penatua Pi sedang terburu-buru. Bagaimanapun, orang-orang ini, satu persatu, dibaptis lebih dari 6 kali, yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Bagaimana sekarang? Su Yuanyuan tidak menyangka suatu hari itu, tempat yang dia dambakan, sekarang telah menjadi mimpi buruknya. Gunung Giok Putih tetapi membeku dengan cara yang berat, menopang, dewasa, pasti akan menyelamatkan kita. Penatua Pi juga menenangkan dan berkata, ya, akan aman ketika tuanku keluar. Mendengar sekelompok orang ini berbicara, Kong Yu tersenyum pada tetua Guang dan yang lainnya. Apakah kamu mendengar itu? Apa maksudmu? Penatua Guang menatap, dan Kong Yu berkata sambil tersenyum, jika anak itu keluar, kamu akan mati.
Penatua Guang mencibir, aku berkata Kong Yu, apakah menurutmu kita akan takut pada orang yang cocok? Sayangnya tidak. Kamu harus bertanya kepada gadis-gadis kecil ini bagaimana mereka diperbaiki sekarang. Kong Anda melihat Rofei dan tertawa. Tetapi Penatua Guang memandang orang-orang di kuil dan bertanya, apakah bocah itu sangat kuat? Rofei harus mengakui, bocah ini mengerikan. Wanita lain juga mengatakan bahwa Lintian sangat sulit untuk dihadapi, tetapi Guanggu tidak puas. Di Gunung Jiu Suetian, tidak peduli apa yang dapat ditangani oleh kita kuil Sueshan. Apakah itu? Pada saat ini, bayangan datang dari tempat gelap, dan orang itu bukan orang lain, itu adalah Lintian. Pada saat ini, Lintian selangkah lebih dekat ke lingkaran penuh tubuh, karena tubuh gelap ketujuhnya telah menggumpal, dan sekarang hanya membutuhkan kekuatan guntur dan cahaya. Di antara mereka, Lintian juga punya rencana, yaitu kolam suci kuil Gunung Salju, karena peningkatan cahaya putih setelah pembaptisan orang-orang ini mirip dengan peningkatan kekuatan sistem cahaya. Jadi Lintian ingin mengunjungi kolam suci. Namun, saat ini, Guanggu menatap Lintian dan mencibir, saya tidak berpikir itu adalah pria berkepala 3 dan bersenjata 6, tetapi hanya pria yang bahkan tidak bisa melintasi perbatasan perampokan. Lintian memandang orang-orang ini sambil tersenyum. Meskipun aku tidak melintasi perbatasan, aku cukup untuk berurusan denganmu. Kesombongan Lintian membuat orang-orang di kuil Gunung Salju tidak senang satu persatu. Beberapa orang bahkan bergegas keluar untuk melawan Lintian. Tetapi sebelum pria ini mencapai Lintian, pusaran air hitam di depan tubuh Lintian membuat orang-orang itu takut, dan kemudian orang-orang ini mundur dengan patuh. Tapi Tetua Guang berkedip, keterampilan hantu? Teknik hantu, tidak juga, tapi teknik jiwa itu benar. Lintian tersenyum, sementara Kong Yu menatap Tetua Guang dan berkata, Tetua Guang, saya tidak menakut-nakuti Anda. Kamu benar-benar tidak bisa membawa keterampilan ini. Penatua Cahaya bersenandung, kami memiliki banyak pertahanan jiwa yang kuat. Aku tidak percaya dia bisa memecahkannya. Setelah mengatakan itu, Penatua Guang mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan keluar dari beberapa orang, dan orang-orang ini satu persatu adalah jiwa yang sangat kuat, pertahanan juga sangat kuat. Secara khusus, orang-orang ini keluar satu persatu, dikelilingi oleh penutup hitam yang berkedip, yang merupakan perisai jiwa. Kong Yu itu langsung tertawa, konon ada tim di kuil Gunung Salju, yang disebut tim perbaikan hantu. Ini khusus untuk Soul Defense, tapi aku tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Awalnya, tim ini digunakan untuk berurusan dengan beberapa orang kuat, tetapi hari ini, ketika berhadapan dengan bocah ini, saya pikir saya bisa mengaguminya. Penatua Cahaya bersenandung. Tapi Kong Yu tertawa, aku benar-benar ingin melihat apakah dia kuat atau kamu. Sui Wanyuan menatap, kamu di sisi mana? Gunung Bayu juga menatap Kong Yu, kamu adalah pria yang tidak bersih-bersih. Kong Anda sedih di satu wajah. Saya hanya suka menonton kegembiraan. Bai Yushan dan Lintian tidak mempercayainya, tetapi Lintian sekali lagi mengumpulkan pusaran air hitam dan mengenai perisai jiwa ini satu persatu, tetapi mereka diblokir oleh mereka satu persatu. Cara puas diri yang ringan itu, nak, lihat, mereka semua adalah ahli pertahanan jiwa, dengan metode jiwamu, tidak valid bagi mereka. Ini bukan ketidakefektifan. Aku terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatanku. Lintian tersenyum pahit, tetapi menghela nafas dalam hatinya, bagaimana orang-orang ini bisa mengembangkan pertahanan jiwa mereka begitu tinggi. Saat itu, Kong Yu menggoda Lintian, wah, sebenarnya, orang-orang ini awalnya terbiasa berurusan denganku, tapi sekarang mereka digunakan untukmu. Lintian tidak mengharapkan ini, dan Tetua Guang berkata, Kong kamu tahu banyak. Saya pernah mendengar bahwa Anda akan membiarkan saya kembali, tetapi saya belum menemukan kesempatan. Kong Yu itu tidak takut untuk mengatakan tujuan kuil Gunung Salju secara langsung. Menurunkanmu hari ini. Penatua Cahaya itu sangat bangga. Ketika Kong Yu mendengar ini, dia mulai mengkhawatirkannya, dan menyemangati Lintian, nak, lepaskan kekuatanku, dan aku akan membantumu. Lintian tersenyum pada Kong Yu dan berkata, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Kalau begitu tunggu, kamu akan diganggu oleh mereka, kata Kong Yu. Lintian tidak berbicara, tetapi Tetua Cahaya itu penasaran. Apakah kekuatanmu disegel olehnya? Kong kamu berpura-pura tenang. Tidak. Penatua Guang tidak mempercayainya, tetapi Lintian tiba-tiba menghilang. Orang-orang bertanya-tanya kemana Lintian pergi. Pada saat ini, beberapa orang dengan jiwa lemah tiba-tiba diserang oleh Lintian, yang berada di masa lalu. Di tempat, sekelompok orang terluka parah, tetapi Penatua Guang sangat marah. Bawa dia. Tetapi Lintian memiliki 7 tubuh terpisah, 1 asli, dan dapat berubah sesuka hati, yang membuat orang-orang itu tidak tahu kemana Lintian pergi. Lintian keluar sebentar, melukai beberapa orang, dan kemudian tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Tiba-tiba, orang-orang di kuil Gunung Salju panik dan melarikan diri jauh. Hanya Tetua Cahaya dan mereka yang memiliki jiwa kuat yang mencari Lintian. Kong Yu tertawa, Tetua Guang, saya tidak berharap Anda memimpin tim hari ini. Ini akan sangat menyedihkan. Wajah Penatua Guang jelek, terutama ketika dia melihat mayat di mana-mana, dan dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya,
aku akan membersihkanmu ketika aku menjatuhkannya. Kecepatannya, kamu ingin menang, itu sangat sulit. Kong yang Anda goda, tetapi Penatua Guang menatap, saya tidak percaya pada kejahatan. Setelah itu, Penatua Guang membiarkan jiwa-jiwa yang kuat mendekatinya, dan kemudian orang-orang ini saling mengepung dan saling menatap, untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, Lin Tian memberitahu Su Yuanyuan, pergi dari sini dulu. Su Yuanyuan dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian ketika Lin Tian berkelahi dengan orang-orang ini, mereka mundur sedikit ke samping, dan Kong Yu dengan cepat mengikuti setelah dia mengetahuinya. Penatua Cahaya melihat penampilannya tetapi menggigit gigi, sial, kejar. Tetapi ketika orang-orang ini keluar, Lin Tian tersenyum lagi dan berkata, kamu akan berurusan denganku, bukan? Kamu sangat pandai bersembunyi, kami tidak akan menangkapmu, kata Tetua Guang. Jelas Tetua Guang telah menemukan cara untuk mengambil orang lain, tetapi ketika orang-orang ini ingin bergegas keluar dan berurusan dengan Su Yuanyuan, Lin Tian tiba-tiba melepaskan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, di sekitar salju ada bayangan iblis, dan lubang yang berenang di kejauhan itu menatap, begitu banyak. Su Yuanyuan juga tertutup, tetapi Penatua Pi tidak berharap banyak. Dia dengan cepat berkata kepada mereka, saya tahu ada tempat untuk bersembunyi. Kamu bisa mengejar dengan cepat. Orang-orang itu harus mengikutinya. Ketika Tetua Cahaya melihat ribuan bayangan Lin Tian, dia benar-benar terpana dan tergagap, apakah ini masih laki-laki? Di sisi lain, orang-orang di kuil gunung salju semuanya tertutup, terutama Rofee bergumam, orang ini, apa yang terjadi aktif? Lin Tian menatap Tetua Cahaya dan berkata sambil tersenyum, jiwamu sangat kuat dan pertahananmu sangat kuat, tapi jangan khawatir. Aku akan mencoba membersihkanmu nanti. Pada saat berikutnya, bayangan ini menghilang satu persatu. Akhirnya, tubuh Lin Tian dan Buddha tidak lagi terpisah, hanya menyisakan orang-orang dengan perisai jiwa terbuka untuk saling menatap. Penatua Cahaya melihat sekeliling, kecuali salju dan orang-orang di kuil gunung saljunya sendiri, tidak ada seorang pun yang membuatnya menggigit giginya, lihat, cari aku. Tapi orang-orang itu ragu-ragu. Penatua Guang, bocah ini sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana kalau menemukannya? Itu benar, Tetua Guang. Kami tidak dapat menemukannya. Kita tidak bisa menjebaknya atau membunuhnya. Tidak mungkin. Tidak peduli apa, biarkan aku menemukannya dulu, katanya. Mereka harus mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak berani pergi terlalu jauh satu sama lain. Mereka hanya bisa berjalan dan mencari tempat yang dekat satu sama lain. Di kaki gunung di Gunung Jiusuetian, Penatua Pi berkata, ketika saya naik gunung ini, ada labirin di mana-mana, itu akan jauh lebih baik. Labirin? Pertama kali Lin Tian datang, dia tidak begitu mengerti. Su Yuanyuan berkata seolah dia mengerti sesuatu. Apakah ini gunung labirin di Jiusuetian Shan? Suara Elder Pi ramah, sementara Kong Yu tersenyum pahit. Tapi konon gunung labirin ini mudah dimasuki dan sulit untuk keluar. Pada saat itu, kita akan masuk dan terjebak di dalamnya. Tetapi Penatua Pi berkata, tuanku tahu susunannya. Mudah baginya untuk keluar. Kong kamu tidak percaya, tapi dia bergumam, dia. Bahkan arai. Sungguh. Penatua Pi berkata, tetapi Kong Yu menatap Lin Tian dengan aneh. Pada saat ini, sekelompok orang datang dari belakang. Penatua Guang berkata dengan penuh semangat, aku tahu kamu akan bersembunyi di sini. Lin Tian menatap Pi yang lebih tua dan tersenyum, masuk, tidak ada yang akan keluar tanpa izin saya. Dan Anda? Cara Su Yuanyuan yang luar biasa, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya ingin pergi ke kuil gunung salju. Bermain? Semua orang saling memandang, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak, jadi dia membiarkan mereka masuk. Orang-orang ini harus masuk satu persatu, dan kemudian menghilang di depan Lin Tian. Lin Tian berdiri di sana dan menertawakan Tetua Guang dan yang lainnya. Penatua Guang segera meminta semua orang untuk waspada dan menatap Lin Tian. Wah, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bermain di kuil gunung saljumu, oke? Lin Tian tersenyum, tetapi Penatua Guang ragu, pergi ke kuil gunung salju kami? Benar, tidakkah kamu ingin membawaku kembali? Lin Tian menertawakan sekelompok orang ini, tetapi mereka merasa digoreng dan menatap Lin Tian dengan aneh. Untuk Lin Tian Xiao, dia berkata, pimpin jalan. Mengapa membawamu? Tetua Cahaya itu menatap. Jika kamu tidak membawaku, aku akan pergi ke labirin, dan kamu tidak akan ingin menangkapku. Lin Tian memandang kelompok itu sambil tersenyum. Orang-orang itu saling memandang, dan Penatua Guang bergumam pada dirinya sendiri, saya dapat membawanya ke beberapa tempat khusus di kuil gunung salju dan membiarkan orang lain keluar bersama. Maka kecepatannya tidak akan berguna. Melihat penampilan meditasi Tetua Guang, Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda menemukan jawabannya? Baiklah, aku akan mengantarmu. Setelah itu, Tetua Guang meminta semua orang untuk waspada terhadap Lin Tian, dan kemudian memimpin jalan ke depan. Lin Tian mengikuti kelompok itu dengan senyum yang kuat, sementara orang-orang yang menunggu di Istana Suci terdekat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian akan pergi ke kuil gunung salju. Lin Tian pergi ke Rofei dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Takut?
Rofei memandang Lin Tian saat ini. Dia benar-benar ketakutan. Lin Tian menghiburnya. Jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Apa yang kamu khawatirkan untuk dilakukan? Kamu terlihat menakutkan, dia tergagap. Benarkah? Anda pernah berada di peternakan hewan roh sebelumnya, tetapi bukan itu masalahnya. Lin Tian berkata dengan emosi. Begitu Rofei memikirkan peternakan binatang roh, dia gemetar beberapa kali. Kemudian dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian tersenyum dan bertanya, jangan gugup, mari kita mengobrol dengan baik. Tetapi penatua Guang ada di sana dan berkata, tidak ada yang bisa dekat dengannya. Orang-orang itu segera menyebar, dan Rofei juga mundur ke satu sisi. Lin Tian adalah satu-satunya yang berjalan di sana, dan yang lainnya melindungi samping, dan berjaga-jaga pada saat yang sama. Sepertinya aneh. Ketika para biksu di kaki gunung Jiu Suetian melihat sekelompok orang di kuil Sueshan melindungi Lin Tian, mereka semua bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Banyak dari mereka datang bersama sebelum Lin Tian, dan Harimau Hunyuan juga ada di sana. Tidak, dia tertangkap. Harimau Hunyuan khawatir. Tidak hanya Harimau Hunyuan, tetapi juga beberapa orang berpikir bahwa Lin Tian telah ditangkap, jadi mereka mengikutinya diam-diam, tetapi Lin Tian tertawa, apakah kamu akan bermain di kuil Gunung Salju? Bermain? Orang-orang itu saling memandang, tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Guang yang lebih tua berkata, nak, tutup mulutmu. Jika kamu membungkamku, aku tidak akan bermain. Lin Tian memandang tetua Guang sambil tersenyum, tetapi Guang menjadi tua dan menggertakkan giginya dengan marah. Anda. Jangan lupa, akulah yang menawarkan untuk pergi ke kuil Sueshan MU, daripada aku ditangkap olehmu, jadi kamu harus mengenali ini. Lin Tian tersenyum pada tetua cahaya. Penatua Guang tidak bisa berkata-kata, dan semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian ingin pergi. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dengan cara ini, semua orang datang ke kaki gunung di kuil Gunung Salju di bawah pengawalan kerumunan dan mata mereka. Sekilas, gunung itu sangat besar, dan berkabut di atas lereng gunung. Pada saat yang sama, tertutup salju di mana-mana, tampak putih. Tapi ada arai di luar. Sulit bagi orang luar untuk masuk, jadi Lin Tian menertawakan tukang reparasi yang longgar itu dan berkata, ayo pergi. Kemudian Lin Tian mengikuti mereka, memasuki terowongan, dan menghilang di depan orang banyak. Ketika Lin Tian keluar dari terowongan, dia datang ke gunung, dan berdiri di gunung, melihat keluar, dia bisa melihat orang-orang di bawah gunung. Di dalam Anda bisa melihat bagian luar, tetapi di luar Anda tidak bisa melihat bagian dalam. Lin Tian tertawa, dan tetua cahaya itu bersenandung, jangan bicara omong kosong, pergi. Apa yang begitu sengit? Lin Tian menatap tetua cahaya dan bertanya sambil tersenyum, tetapi tetua cahaya tahu bahwa dia tidak dapat membawa Lin Tian saat ini, jadi dia hanya bisa menatap dan berkata, kemana kamu ingin pergi? Kemana kamu akan membawaku? Lin Tian bertanya, tetua cahaya Leng setelah cara menggigit gigi berikutnya, membawamu ke aula penegakan hukum. Oh, aula penegakan hukum. Lin Tian bergumam, sementara tetua Guang menatap, apa masalahnya? Saya tidak ingin pergi. Lin Tian selesai, dan dalam sekejap mata, seluruh pria itu menghilang. Penatua cahaya menatap dan berkata, wah, kamu. Suara Lin Tian terdengar di sekelilingnya. Terima kasih telah membawaku ke sini. Sampai jumpa nanti. Pada saat berikutnya, suara Lin Tian menghilang, dan semua orang tiba-tiba merasa tertipu. Penatua Guang tegang dan berkata, dia, bagaimana dengan dia? Penatua Guang, kuil Sueshan sangat besar dan dia bisa bersembunyi. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Seorang pria tegang. Penatua Guang tahu itu agak besar, jadi dia dengan cepat mengumumkan kepada publik, cepat, biarkan semua murid kuil Sueshan berjaga-jaga. Cara demensia Luofei itu, dia tiba-tiba menggunakan kita, SNTN dirinya ke Snow Mountain Temple. Kapten, apa yang akan dia lakukan? Seorang wanita di kuil orang suci bertanya dengan ragu, sementara Rofei memikirkannya dan menatap, apakah dia untuk orang suci itu? Orang-orang di kuil perawan terkejut, dan penatua cahaya mendengar ini dan bertanya, orang suci apa dia? Dia pernah ke Koloseum dan menemukan kita. Dia bilang dia ingin menemukan orang suci itu. Jika saya benar, dia datang ke sini untuk mencari orang suci itu. Rofei itu menjelaskan. Guangchang sangat kuno. Tolong beritahu orang-orang di kuil orang suci Anda dan cobalah untuk menjaga di sekitar orang suci itu. Iya. Rofei buru-buru membawa semua orang pergi, dan ketika orang-orang di kuil Gunung Salju mendengar bahwa seseorang dari lingkungan yang cocok telah menyerbu kuil Gunung Salju, beberapa orang tidak serius dan beberapa orang masih menertawakannya. Beberapa orang bahkan berkata, jika anak itu ditemukan oleh saya akan menjatuhkannya. Bukan, ini hanya lingkungan yang terintegrasi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Untuk Lin Tian, dia ingin menemukan kolam suci, tetapi dia tidak tahu di mana. Sebaliknya, dia melihat sekelompok murid di jalan mengobrol, dan dia muncul. Orang-orang itu mengobrol dengan gembira. Melihat Lin Tian muncul, mereka segera bangun satu persatu. Kemudian seseorang memimpin dan berkata, dia adalah orang yang cocok dengan adegan itu.
Ya, benar. Ada hadiah untuk menangkapnya. Menangis beberapa orang dengan penuh semangat. Ketika Lin Tian melihat sekelompok orang ini, dia mulai tersenyum pahit di awal pendakiannya. Mengapa kamu tidak melakukan apapun padaku, jadi kamu harus menyimpan beberapa makanan ringan? Itu karena kamu berbohong kepada tetua kami. Jika tidak, kami yang lebih tua dapat menghancurkanmu sepenuhnya. Seseorang berkata dengan percaya diri. Itu benar. Anda satu-satunya. Menurutmu apa yang bisa dilakukan penatua kita untukmu? Melihat orang-orang ini tidak percaya, Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Kemudian satu persatu, dinding melintas. Pada saat yang sama, satu persatu, jiwa-jiwa melintas. Akhirnya, satu persatu, mereka memasuki segel jiwa. Saat berikutnya, sekelompok orang ini segera berubah menjadi burung yang ketakutan, meringkuk di sana, tetapi di dalam hati mereka menganggap Lin Tian sebagai monster. Lin Tian menertawakan mereka, apakah masih berisik? Tidak, tidak lebih. Orang-orang itu menggelengkan kepala, dan yang lainnya berkata, Tuhan, engkau, jangan bunuh kami. Jangan khawatir, aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin tahu sesuatu tentang kuil Sueshan. Kamu, katamu. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, di mana kolam suci untuk pembaptisanmu? Kolam suci? Apakah Anda akan pergi ke Shengqi? Beberapa orang terkejut, dan Lin Tianen berkata, apakah ada masalah? Tuan, bukan karena kami menakut-nakuti Anda. Shengqi adalah tempat yang paling dijaga ketat di kuil gunung salju kami. Itu benar. Untuk mencegah siapapun pergi ke kolam suci sesuka hati, kita harus melalui lintasan yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke sana. Selain itu, kita akan diutus keluar dari baptisan. Kita tidak bisa tinggal sama sekali. Lin Tian tidak peduli betapa buruknya tempat yang mereka katakan, tetapi menertawakan mereka, kamu bisa mengatakan, bagaimana cara pergi. Orang-orang ini saling memandang, tetapi mereka harus mengatakan posisi mereka. Lin Tian baru saja memperbaiki suasana hatinya dan pergi. Ketika Lin Tian pergi, orang-orang itu menjadi depresi satu persatu. Saat ini, di sebuah aula di Jiu Sui Tianshan, Tetua Guang sedang melapor kepada 4 tetua di Jiu Sui Tianshan. Keempat tetua ini adalah 4 master Jiu Sui Tianshan, kedua setelah keberadaan pemimpin sekte. Salah satu tetua berambut putih adalah penatua, Luyo, dan 3 tetua lainnya semuanya sopan kepadanya. Jadi ketika Luyo berbicara, yang lain takut untuk berbicara. Mereka hanya bisa menatap tetua Guang. Penatua Guang, jadi kamu membawanya ke kuil gunung salju. Perahu darat tampak dingin. Di pori-pori wajah itu, Anda bisa melihat kepingan salju kecil, yang terlihat seperti salju di wajah Anda. Tetapi ketika penatua Guang melihat pria ini, seluruh tubuhnya gemetar. Penatua Lu, aku baru saja terjebak olehnya. Jika Anda ingin berintegrasi dengan lingkungan, Anda akan menjadi kepala kuil di aula penegakan hukum, seperti ini? Bagaimana Anda bisa menjadi guru kuil? Kata perahu darat itu, tubuh memancarkan lebih dari 10 lapisan cahaya, yang berarti adanya lebih dari 10 pembaptisan. Penatua Guang sudah ketakutan, dan dahinya berkeringat. Penatua Lu, saya bersedia membawa seseorang untuk menangkapnya. Dikatakan bahwa dia tidak akan terlihat dan memiliki bagian yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Anda menangkapnya? Mata Tua Lu Chang menatapnya seperti ular berbisa. Penatua cahaya menggigil. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sebuah suara datang dari luar aula, ayo kita berikan ke istana Santo kita. Pada saat ini, seorang wanita dengan rambut perak keluar dari aula. Kerutan telah naik ke dahinya, tetapi matanya cerah. Tuan Yo? Lu Chang bingung, sementara yang lain juga bingung dan menatap kepala biara yang masuk. Guru Yo menatap kerumunan. Anak itu datang untuk orang suci. Saya hanya ingin memasang jaring di tempat orang suci itu berlatih, dan orang itu akan diambil. Semua orang saling memandang, dan penatua Lu mengerutkan kening. Apakah kamu yakin? Iya. Kepala biarawati Yo menegaskan, dan kemudian seorang murid di luar aula bergegas menghampirinya. Tidak, itu tidak baik. Orang-orang penasaran melihat murid itu, bahkan Yoshitai juga menatapnya dengan wajah terkejut. Ada apa? Ya, orang itu bergegas ke kolam suci dan melukai banyak orang. Kolam suci. Semua orang menatap, tetapi kepala biarawati Yo mengerutkan kening. Apa yang ingin kamu lakukan, orang ini? Ayo pergi dan lihat. Penatua Lu berkata dengan tergesa-gesa, dan segera membawa orang-orang bersamanya. Orang ini, kata Nyonya Yo. Pada saat ini, Lin Tian sedang berdiri di depan kolam, dan kolam itu bersinar dengan cahaya putih, dan ada susunan peri di sekitarnya. Arai abadi menyerap kabut dari kolam suci sepanjang tahun, membuatnya sangat kuat. Menarik. Lin Tian tersenyum ketika dia melihat ini, sementara penjaga di dekatnya menatap Lin Tian satu persatu. Pada saat yang sama, ada setumpuk mayat tergeletak di belakang Lin Tian, jelas Lin Tian telah menjatuhkan semuanya. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, seseorang berteriak, para tetua akan datang. Kemudian sekelompok orang muncul, dan penatua cahaya melihat bahwa itu adalah Lin Tianho dan berkata, Bautian yang berani masuk ke kolam suci. Kolam sucimu sangat menarik.
Tapi Lin Tian menatap cahaya putih di kolam dan berkata sambil tersenyum. Lu Chang menatap mayat-mayat di sekitarnya. Wajahnya sangat jelek. Wah, kamu. Apakah semua tetua ada di sini? Lin Tian menertawakan kerumunan, sementara Yao Shitai menertawakan Lin Tian. Wah, kamu melacak ke sini dari ibu kota negara bagian Beisui, hanya untuk menemukanku? Lin Tian melihat pria ini dan bertanya, apakah Anda Nyonya Yao? Ya, benar. Kepala biarawati Yao memandang Lin Tian sambil tersenyum. Lin Tian menatapnya sebentar dan kemudian tersenyum dan bertanya, mengapa kamu membawa Tian Luo ke sini? Bisakah kamu mengaturnya? Yao Shitai bertanya, tetapi Lin Tian ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, kamu sepertinya sudah mengenal kuil gunung salju ini. Kepala biarawati Yao berkata sambil tersenyum, jadi apa? Lin Tian tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa orang yang datang ke Jiusui Tianshan tidak pernah keluar. Bagaimana Anda tahu? Orang tidak bisa keluar, tetapi beberapa berita bisa keluar melalui saluran khusus, dan saya memiliki akses ke berita itu. Kata kepala biara Yao dengan bangga. Ketika Lin Tianha setelah mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, begitu. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, haruskah aku bertanya padamu? Mengatakan, mengapa kamu mengejar Tian Luo? Minggu itu, guru memasang senyumnya dan bertanya dengan dingin, sementara yang lain juga ingin tahu tentang apa yang Lin Tian, seorang pria di lingkungan yang tepat, setelah orang suci mereka. Lin Tian menatap Yao Shitai dan tersenyum, dia tunanganku. Bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut, dan guru Yao terlalu tidak yakin, tidak mungkin, dia tidak bisa punya tunangan. Tidak percaya? Anda bisa memintanya sendiri. Lin Tian tampak tertawa, tetapi Nona Yao berkata dengan dingin, jangan tanya, toh kamu akan mati. Apa? Ingin membunuhku? Awalnya, saya pikir Anda pandai dalam hal itu. Saya ingin memujuk Anda untuk bergabung dengan kuil gunung salju, tetapi Anda akan mempengaruhi budidaya Tian Luo, jadi Anda harus mati. Setelah itu, kepala biarawati Yao berkata, ayo pergi, penatua Lu dan yang lainnya. Satu persatu, para tetua menyebar dan pada saat yang sama membuka perisai jiwa. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan bermain denganmu nanti. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, Lin Tian berjalan ke kolam, dan cahaya putih menyala padanya. Tetapi penatua Lu tertawa, nak, setiap kali kamu membaptis, kultivasi orang itu akan hilang di kolam, jadi kamu mencari jalanmu sendiri. Para tetua lainnya tertawa, dan tetua cahaya berkata dengan penuh semangat, wah, kamu tidak berharap baptisan ini membuat pencapaianmu hilang untuk sementara waktu. Lin Tian tidak memikirkannya, tetapi dia tersenyum aneh dan menyerap cahaya putih satu persatu, dan mengubahnya menjadi bagian ke-8, bagian cahaya, melalui perubahan kombinasi. Jadi lampu putih ini tidak hanya tidak membuat Lin Tian Xiu menghilang, tetapi bagian ke-8 sangat kuat. Tetapi penatua Lu dan yang lainnya tidak bisa menunggu. Mereka memerintahkan, bunuh. Orang-orang berada di tepi kolam, melemparkan sihir. Tapi Lin Tian bisa bergerak di kolam. Orang-orang itu tidak bisa memukulnya sama sekali. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, terutama guru minggu itu terlalu cemas untuk mengatakan, bukankah dia tanpa prestasi? Penatua Lu membeku dan berkata, kolam ini benar-benar akan membuat orang tidak memiliki prestasi, tetapi dia. Tidak hanya Lu Changlao, tetapi juga orang lain tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Minggu itu, kepala biarawati Yao sangat marah sehingga dia berkata, lanjutkan. Orang-orang terus menyerang dengan liar, tetapi orang-orang ini tidak dapat menyerang Lin Tian, jadi tidak peduli seberapa ganas orang-orang ini menyerang Lin Tian, mereka tidak akan efektif. Sebaliknya, Lin Tian, setelah menyerap setengah jam di kolam, bagian tubuh ke-8 sudah siap, dan bagian lei terakhir hilang. Ini membuat Lin Tian diam-diam senang, setelah menit ke-9 selesai, saya bisa melewati penjarahan. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Lin Tian membuat lompatan, melayang di udara, dan menatap orang-orang di bawah dan berkata sambil tersenyum, semuanya, saya tidak akan bermain dengan Anda. Wah, apakah kamu pikir kamu bisa escape? Minggu itu kepala biarawati menatap, dan Lin Tian tersenyum, kolam suci ini, pertahanannya sangat bagus. Orang-orang tidak tahu arti dari ini, tetapi Lin Tian mengeluarkan beberapa batu roh dan melemparkannya, dan kemudian hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar dan berkeliaran di sekitar barisan. Pada saat berikutnya, arai berkedip, lalu membentuk lapisan pelindung besar, menyelimuti semua orang di ruang ini. Ketika penatua Lu melihatnya, dia terkejut. Tidak, dia bahkan mengubah susunan abadi. Yang lain tampak luar biasa, tetapi ketika mereka menyerang arai, mereka menemukan bahwa arai benar-benar memulai perlindungan. Tidak hanya itu, pintu keluar juga menghilang, membuat semua orang terjebak dalam susunan kolam suci ini, tetapi Lin Tian harus berjalan sendiri, dan ketika dia keluar, dia tersenyum kepada orang-orang di dalam dan berkata, sekarang para ahli di kuil gunung salju harus terjebak di dalamnya. Mendengar ini, tetua Lu tahu bahwa ketika dia ditipu, dia bersumpah, bajingan sialan. Yao Shitai sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Wah, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Lin Tian menertawakan Yao Shi. Jangan khawatir, aku akan bicara denganmu nanti.
Ketika Lintian selesai, dia pergi, dan yang disebut elit dan tetua saling memarahi. Penatua Lu bahkan lebih tertekan dan memandang kepala Biarayo, kepala Biarawatio, dari mana asalnya? Saya bisa melakukan apa saja. Yo. Shitai juga tidak tahu asal-usul Lintian, hanya tahu bahwa dia akan datang ke Tianluo, jadi dia berkata, sejujurnya, saya tidak tahu. Apa, kamu tidak tahu? Lu Changlao bergegas, tetapi Shitai tampak jelek. Sekarang saya hanya berharap Tuan Kuil dan orang lain dapat menghentikannya, atau dia akan menghancurkan kultivasi orang suci. Penatua Lu bersenandung, ada Dewa Gunung, dia tidak bisa memikirkannya. Kepala Biarawatio mengerutkan kening. Kuharap begitu. Orang lain hanya bisa mengeluh tentang itu, tetapi Lintian telah berjalan di kuil Gunung Salju. Tak satu pun dari orang-orang di kuil Gunung Salju adalah lawannya, tetapi dia memenangkan mereka satu persatu. Akhirnya, Lintian datang ke kuil perawan, dan kuil gunung berasal dari kuil perawan. Namun, banyak orang dapat disergap di kuil, terutama Lintian. Ketika dia tiba di gerbang aula, dia merasakan nafas kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, suara seorang wanita datang dari aula. Ini, kenapa kamu tidak masuk? Ketika Lintian mendengar suara yang jelas itu, dia tertawa, saya telah mengambil semua tetua dan ahli Anda. Mereka adalah mereka, aku adalah aku. Orang-orang di istana tidak takut sama sekali, tetapi Lintian tersenyum dan berkata, oh. Jadi, apakah Anda akan melawannya? Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menyerah. Suara itu terus menyemangati jalan, tetapi Lintian tertawa dan berjalan ke aula. Pada saat ini, gerbang istana ditutup, dan gas hijau melintas di mana-mana. Pria dalam kegelapan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu apa racunnya? Racun apa? Gas beracun semacam ini, yang disebut racun sianmu, bukan milik dunia, jadi orang biasa tidak tahan sama sekali. Wanita itu tertawa. Lintian tersenyum dan berkata, racun kayu peri dapat langsung menghasilkan tebu di tubuh manusia, dan semakin banyak aura, semakin cepat tongkat tumbuh. Jadi begitu benda ini bertemu dengan manusia, tubuh fana akan menjadi makanan sampai diperas. Kamu tahu banyak, nak. Suara wanita itu sedikit mengagumi, dan Lintian Xiao berkata, saya tidak pandai dalam hal itu, tetapi saya masih tahu banyak tentang itu. Kalau begitu kamu masih bisa tertawa? Wanita itu tidak mengerti, tetapi Lintian berkata dengan rendah hati, sebenarnya, saya bisa menyembuhkan semua jenis racun. Konyol, kamu pikir kamu peri? Wanita itu jelas tidak percaya dan masih tertawa. Tapi mulut Lintian terangkat, lihat gas beracun ini, sudah lama sekali, tapi sama sekali tidak berpengaruh padaku. Wanita dalam kegelapan menemukan bahwa gas beracun ini tidak berpengaruh pada Lintian dan mulai bertanya-tanya, aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Dapatkan sesuatu yang segar. Tidak ada gunanya. Lintian terlihat menghina, yang membuat orang-orang dalam kegelapan tertekan. Tapi gasnya masih menghilang, tapi saat berikutnya, ada nyala api di sekitar, dan nyala api itu berwarna ungu. Api roh bintang 7? Lintian tertawa, dan wanita itu berkata sambil tersenyum, ya, api roh bintang 7, sekali terjerat dengan orang, juga akan menghabiskan roh orang, dan api ini tidak dapat dipadamkan, hanya akan membakarmu sedikit. Tidak bisa dipadamkan? Anda sedikit lebih membual. Lintian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tetapi wanita itu masih berkata dengan tegas, jika saya tidak bisa membunuhnya, saya tidak bisa membunuhnya. Apakah kamu masih berdebat denganku? Kamu seharusnya masih sangat muda, gadis. Mengapa? Wanita itu ragu, dan Lintian tersenyum, karena itu kekanak-kanakan. Naif? Apakah Anda berani mengatakan bahwa istana ini kekanak-kanakan? Istana saya. Ya, aku adalah penguasa kuil perawan. Wanita itu berteriak dengan marah, dan Lintian bertanya-tanya, itu adalah penguasa kuil. Mengapa kamu berbicara begitu kekanak-kanakan? Wanita itu benar-benar marah dan bersenandung, Anda menunggu untuk dibakar. Lintian tidak peduli, tetapi semakin banyak api di sekitarnya. Tapi dia masih baik-baik saja dengan Lintian. Sebaliknya, Lintian tertawa dan berkata, aku akan mengajarimu apa itu api. Kali ini, Raja Api Lintian bubar, dan kemudian, seperti naga api, mulai menelan api. Semua api bintang 7 menghilang di mana-mana. Bagaimana? Tidak puas? Lintian tertawa, dan wanita dalam kegelapan itu sangat tertekan, saya tidak setuju. Tidak puas? Apakah Anda akan terus menggunakan cara, atau Anda akan keluar dan bertarung dengan saya? Lintian tertawa. Aku akan memberitahumu. Ketika wanita itu selesai berbicara, sekelompok orang berbaju besi kayu hitam tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Tidak hanya itu, orang-orang ini memakai helm, sehingga seluruh tubuhnya terbuat dari kayu hitam. Lintian tertawa, kayu jiwa hitam, tangan besar. Kayu roh hitam dapat menahan keterampilan roh dan hantu apapun, tetapi putramu, dikatakan bahwa ada keterampilan roh yang mengerikan, bukan? Itu masalahnya, tapi kamu tidak takut menderita jika kamu begitu berat? Lintian bercanda. Seorang pria yang sedang naik daun hanyalah sebuah pakaian. Berapa berat yang bisa dia miliki?
Wanita itu bersenandung dalam kegelapan. Lin Tian berkata, beratnya tidak banyak, tapi itu juga senjata ajaib. Ya, masing-masing dari mereka adalah armor pertahanan jiwa tingkat Sin terbaik. Wanita itu berkata dengan bangga, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, maka kamu benar-benar tidak cukup mengenalku. Apa maksudmu? Pada saat ini, mulut Lin Tian terangkat, akan kutunjukkan. Kemudian ketika Lin Tian membuka tangannya, semua kayu akan berserakan secara otomatis, mengintip dan baju besi akan jatuh ke samping satu persatu, dan mereka akan berserakan. Semua orang di dalamnya terpapar keluar, yang membuat orang-orang itu terlihat pucat dan terkejut. Wanita dalam kegelapan berkata, anak laki-laki, bagaimana kamu melakukannya? Aku lupa memberitahumu. Aku juga kelas 1. Lin Tian tertawa. Saya tidak percaya. Tidak ada yang sulit untuk tidak dijangkau ya aduh. Pada saat ini, bayangan hijau datang dari depan, dan berkedip, sangat cepat. Pada saat yang sama, memegang pedang di tangannya, dia mencapai Lin Tian dan menikamnya. Lin Tian melihat bayangan itu dan melihat bahwa pihak lain mengenakan topeng putih salju dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tutupi wajahmu? Seberapa jelek itu? Setelah Lin Tian selesai, dia mengubah posisinya, pergi ke ujung lain aula, dan kemudian tersenyum pada wanita itu. Wanita itu ada di udara, tetapi dia menatap Lin Tian dengan marah. Kamu jelek. Atau mengapa kamu menutupi wajahmu? Lin Tian sengaja merangsang sisi lain, dan wanita itu semakin kesal. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu mencoba teknik pedang. Pedang di tangan wanita itu berputar dengan cepat, lalu seluruh aula penuh dengan bayangan pedang, dan bayangan pedang hijau ini bergegas ke Lin Tian satu persatu. Lin Tian menatap pedang dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tidak cukup untuk menyelidikiku. Aku tidak peduli apakah kamu manusia atau monster, aku harus membawamu. Ketika wanita itu selesai, semua pedang terbang ke Lin Tian. Lin Tian melihat pedang Ki itu. Meskipun pedang Ki kuat, tidak demikian di depan mataku. Pada saat ini, pedang Ki itu berputar di sekitar Lin Tian, tetapi dia tidak bisa menyentuh Lin Tian, dan wanita itu tidak mau melanjutkan, tetapi hasilnya sama. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan pedang Ki, atau Anda tidak akan menyakiti saya sama sekali. Anda. Wanita itu tertegun, dan kemudian mengendalikan pedang untuk terbang keluar, tetapi pedang itu tiba-tiba jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, ya, itu adalah pedang yang dekat dengan senjata abadi. Itu pedangku. Wanita itu kaget. Dia ingin mengambil pedang itu kembali, tetapi pedang itu tidak dikendalikan. Lin Tian memegang pedang dan bermain, pedang ini, aku tidak patuh. Kamu, apa yang telah kamu lakukan untuk itu? Wanita itu cemas, dan Lin Tian tersenyum melihat seorang wanita, ingin tahu? Mengatakan, kalau begitu katakan padaku di mana perawan itu. Lin Tian menatap wanita itu dan bertanya. Tetapi wanita itu mendengus, sebagai penguasa kuil Putri Suci, aku tidak akan memberitahumu ini. Aku bilang gadis, kenapa kamu bertahan? Lin Tian berkata tanpa daya, dan wanita itu berkata, pokoknya, aku tidak akan memberitahumu. Jangan bilang. Maka saya harus melakukannya. Ya, aku tidak takut padamu. Wanita itu berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian membuat tipuan, tetapi perisai pertahanan jiwa pihak lain sangat kuat, dan dia sangat bangga. Lupa memberitahumu, pertahanan jiwaku sangat kuat, dan aku juga berlatih metode jiwa pertahanan jiwa, jadi kamu ingin menyakitiku, itu tidak mungkin. Lin Tian harus mengagumi dan tersenyum dan berkata, ini kuat, bahkan yang ini bisa dicegah. Jika kamu tahu kekuatanku, kamu harus mengerti mengapa kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Wanita itu berkata dengan percaya diri. Lin Tian berseru, ya, saya tidak dapat membantu Anda, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk menghentikan saya. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan terbang ke bagian dalam aula. Wanita itu sangat marah dan menggunakan semua jenis sihir untuk menghentikannya, tetapi dia tidak bisa menghentikan Lin Tian. Wanita itu sangat marah sehingga dia bergegas menyusulnya sampai Lin Tian datang ke belakang kuil perawan dan melihat puncaknya, di mana ada menara besar. Menara ini terlihat setinggi 10 lantai dan tidak memiliki jendela. Hanya ada satu-satunya pintu masuk di lantai pertama. Lin Tian melihat ini dan siap untuk masuk, tetapi wanita itu berkata, jika kamu melangkah maju, kamu akan mengganggu Dewa Gunung. Dewa Gunung? Saya ingin berbicara dengannya. Lin Tianxi tidak serius. Dia sangat bahagia. Wanita itu tidak bercanda dengan Lin Tian, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, wah, aku tidak bercanda denganmu. Sebaiknya kamu segera kembali. Apa? Apakah kamu peduli padaku? Lin Tian meminta untuk tersenyum pada wanita itu, dan wanita itu berkata, siapa yang peduli padamu? Aku hanya takut kamu akan menghalangi jalanku. Kamu dalam masalah. Ya, Dewa Gunung marah. Sulit bagi siapapun. Wanita itu jelas pemalu, tetapi Lin Tian tidak menerimanya ini serius dan bergegas ke menara. Tetapi tepat sebelum mencapai menara, langit gelap, dan kemudian guntur muncul. Dewa Gunung marah.
Wanita itu terkejut, dan Lin Tian melihat guntur di langit. Menarik, bahkan guntur pun bisa tertarik. Pada saat ini, suara yang kuat datang dari menara tinggi. Anak muda, jika kamu berani masuk lagi, aku akan melepaskanmu. Lin Tian menertawakan suara itu. Apakah kamu Dewa Gunung? Ya, saya adalah Dewa Kuil Gunung. Orang itu bangga dengan caranya, dan Lin Tian mencibir, dengan santai membuat tubuh pantas datang ke semua kalangan untuk bertindak sebagai juru bicara, benar-benar menganggap diri sendiri sebagai Tuhan. Apa maksudmu, nak? Pria itu berada di belakang kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukankah kamu dari negeri dongeng? Apa yang kamu tahu, nak? Pihak lain bingung, dan Lin Tian tersenyum, saya tahu banyak. Apakah kamu ingin keluar dan berbicara? Saya tidak peduli apa yang Anda ketahui, tetapi Anda tidak diizinkan masuk atau mati. Bagaimana jika saya harus masuk? Kalau begitu cobalah hidupmu, atau Tian Lei kuat. Suara itu agung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku merindukannya. Tanpa itu? Suara itu tidak mengerti, tetapi hati wanita itu mulai bergumam, ada apa, nak? Pada saat itu, Lin Tian lewat, tidak segera, dan pria itu bersenandung, mati. Pada saat ini, Tian Lei memukul Lin Tian, dan Lin Tian memadatkan bagian ke-9 tubuhnya, Lei. Sempurna. Lin Tian terkekeh, lalu terus berdiri di sana dan menerima baptisan Tian Lei. Wanita itu kaget. Dia baik-baik saja. Orang-orang di menara marah, wah, aku tidak percaya kamu bisa melawan sepanjang waktu. Selesai berkata, guntur langit di udara lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah untuk menghancurkan Lin Tian, tetapi Lin Tian telah ada di sana untuk menerima, dan berkata, lanjutkan, itu terlalu lemah. Terlalu lemah? Yang disebut Dewa Gunung pergi dan menyerang dengan liar. Pemandangan ini dilihat oleh semua orang di kuil perawan. Orang-orang itu semua bodoh, beberapa orang masih memandang wanita itu, Tuan Kuil, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang bisa Dewa Gunung lakukan untuknya? Apa yang bisa saya lakukan untuknya? Wanita itu segera tidak berdaya. Semua orang menarik napas, dan Lin Tian sangat senang ketika dia melihat bahwa yang ke-9 sedikit lebih baik. Ayo, lebih keras. Dewa Gunung tidak tahu bahwa Lin Tian Seng menikmatinya, jadi dia mengintensifkan upayanya untuk meledakkan beberapa guntur besar. Subtubuh ke-9 Lin Tian benar-benar selesai, dan mulut Lin Tian terhubung ketika dia melihat 9 subtubuh di sekitarnya memancarkan cahaya yang berbeda. Menarik. Tidak hanya itu, penghalang, di benda langit hutan mulai retak, dan kemudian buah 9 warna menjadi di sekitar Yuan Shen. Bunga dan buah. Lin Tian sedikit terkejut melihat buahnya. Namun, Dewa Yuan sudah ada dalam buah. Tidak hanya itu, 9 bagian juga terbang ke buah satu persatu, seperti 9 bagian kembali ke tempatnya. Yang terpenting, kultivasi Lin Tian mencapai tahap awal perampokan fairy. Selain itu, dia juga menyadari bahwa dia telah menyusup ke dalam buah-buahan dan dapat melihat transmigrasi membunuh bab langit dari perampokan fairy. Namun, cerita ini juga disebut memecahkan cangkang, yang berarti memecahkan lapisan buah. Tidak apa-apa untuk merusak kulit. Masih memecahkan cangkangnya. Lin Tian tersenyum pahit. Tetapi setelah beberapa penelitian, Lin Tian Cai tahu betapa kerasnya kulit buah itu, dan menurut metode kultivasi di dalamnya, dia harus menerima serangan yang kuat untuk menghancurkannya. Serangan pasif? Terobosan pertahanan? Lin Tian tidak asing dengan cara kultivasi ini. Jadi Lin Tian mencoba apakah guntur langit di udara berguna. Jadi ketika Dewa Gunung terus menyerang, guntur langit mencapai benda langit hutan dan langsung mengalir ke buah Yuan Shen. Tapi hari ini guntur menghantam buah itu, tiba-tiba tidak merespon sama sekali. Tidak. Apakah Tian Lei tidak cukup kuat? Seberapa keras buahnya? Lin Tian tiba-tiba mendapat firasat buruk bahwa akan sangat sulit untuk berlatih dalam bab melintasi perampokan. Pada saat seruan Lin Tian, Dewa Gunung menjadi gila dan berteriak, aku akan meledakkanmu sampai mati. Tapi itu tidak berpengaruh pada Lin Tianxi, dan Lin Tianyi tidak berdaya, terlalu lemah. Ini benar-benar lemah. Anda. Suara di dalam menara marah, dan wanita bertopeng yang menonton di sana terkejut, monster, itu hanya monster. Lin Tian mengangkat bahu dan melompat ke menara, tetapi istana orang suci itu terkejut, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam menara, Lin Tian tidak melihat satu orang pun, yang membuat alisnya berkerut, bagaimana dengan dia? Saat ini, Lin Tian mengira Tian Luo akan berada di menara, tetapi di menara, Lin Tian tidak melihat sosok apapun, bahkan yang disebut Dewa Gunung barusan. Lin Tian, dengan alis terkunci, mulai melompat-lompat, dan akhirnya menatap sebuah patung, yang diabadikan, dengan kata, Dewa Gunung, terukir di atasnya. Beraninya kamu menyebut dirimu dewa dengan keterampilan ini? Lin Tianleng menatap patung batu tinggi pria itu. Wah, siapa kamu? Ada suara marah di dalam patung itu, dan Lin Tianleng berkata, pertama-tama beritahu saya di mana orang suci itu, dan saya akan memberitahu Anda siapa saya. Sepertinya orang suci ini sangat penting bagimu. Tawa datang dari patung batu itu, dan Lin Tianleng berkata, katakan.
Maaf, dia telah meninggalkan Jiu Sui Tianshan. Tidak mungkin. Lin Tian menatap. Patung batu itu berkata sambil tersenyum, saat kamu masuk, aku menggunakan celah ruang antara Jiu Sui Tianshan dan dunia luar untuk mengirimnya pergi. Kamu ingin mati? Lin Tian memukul patung itu dengan telapak tangan yang terbakar. Patung itu hancur dan boneka jatuh. Lin Tian menatap boneka itu, lalu meraihnya dan berkata, kemana dia pergi? Wah, kamu harus tahu bahwa ini hanyalah perubahan dari tubuh ilusiku. Meskipun itu adalah tubuh pantas, aku bisa menyegelnya sehingga tidak akan pernah bisa berintegrasi dengan martabatmu sendiri. Maka kultivasi Anda akan stagnan. Lin Tian berkata dengan dingin. Dewa Gunung, marah, wah, kamu berani. Cobalah. Lin Tian mengeluarkan jimat itu dan bersiap untuk memulai, sementara Dewa Gunung menggerogoti giginya dan berkata, kemana dia akan pergi? Entahlah. Apakah kamu tidak mengirimnya pergi? Dia pergi. Jalan napas, Dewa Gunung, itu, dan Lin Tian Leng di bawah. Tidak mungkin, dia jelas tahu bahwa aku mencarinya, tidak akan pergi seperti ini. Ya, entahlah. Bagaimanapun, dia bertekad untuk pergi. Bagaimanapun, saya mengatakan semua yang seharusnya dia katakan. Dewa Gunung, dengan cara tertekan. Lin Tian masih tidak mempercayainya, jadi dia menggunakan jimat roh untuk menyegel tubuh boneka itu, dan sosok penjahat terakhir muncul di jimat roh itu. Sosok itu memarahi, nak, tolong keluarkan aku, atau aku akan turun ke dunia dan membunuhmu. Aku tidak turun ke bumi dengan baik. Lin Tian tidak peduli. Dia memasang jimat secara langsung, tetapi dia tertekan. Mengapa dia ingin pergi? Pada saat ini, Lin Tian tidak menyangka bahwa dia berjuang begitu lama untuk menemukannya Tian Luo, tetapi akhirnya Tian Luo menghindari dirinya sendiri, yang membuatnya sangat bingung. Dengan cara ini, Lin Tian linglung untuk waktu yang lama. Dia mengeluarkan jimat dan memaksanya untuk bertanya, mengapa kamu memilihnya untuk menjadi orang suci? Dia sendiri ingin menjadi orang suci. Mengapa? Dia bilang dia ingin belajar sihir. Lin Tian mengerutkan kening, bagaimana kita bisa mempraktikkan Dharma abadi di dunia? Saya mengatakan hal yang sama, tetapi dia hanya mengambil sebuah buku tua dan meminta saran dari saya. Saya hanya bisa mengerti sebagian. Jadi saya menjelaskan beberapa kepadanya, dan dia memiliki bakat yang bagus, jadi saya berencana untuk membiarkan dia menjadi juru bicara saya di dunia. Siapa tahu kamu ada di sini? Buku kuno apa itu? Saya sudah mengatakan bahwa saya hanya bisa memahami satu atau dua, tetapi tidak yang lain. Dewa Gunung sangat tertekan. Lin Tian tahu bahwa satu-satunya alasan dia bisa tahu sekarang adalah Nona Yo, jadi dia bangkit, memasang jimat dan keluar dari menara. Di luar menara, mereka yang melihat kuil perawan satu persatu seolah-olah melihat monster, satu persatu jauh. Wanita bertopeng itu berhenti di depan Lin Tian dan berkata, tidak ingin pergi. Apa? Anda ingin menghentikan saya? Lin Tian menatap wanita bertopeng itu dan berkata bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Melihat penampilan Lin Tian, wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, ada apa? Tidak dapat menemukan orang suci. Apa yang Anda inginkan? Tentu saja saya peduli. Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosongnya. Dia menampar wajahnya secara langsung. Wanita bertopeng itu mundur, tetapi dia menatap Lin Tian dan berkata, wah, apakah orang suci itu sudah pergi? Bagaimana Anda tahu? Lin Tian segera menatap wanita bertopeng itu, dan wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, sejujurnya, dia telah merencanakan untuk pergi, jadi dia memberitahuku sebelumnya. Apakah kamu mengenalnya? Lin Tian berkata dengan dingin, dan wanita bertopeng itu tersenyum, saya tidak terbiasa dengannya, tapi hanya saya yang bisa berteman di sini. Lin Tian melotot, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Entahlah. Wanita bertopeng itu berkata dengan santai, tetapi Lin Tian tidak peduli, jadi dia langsung pergi ke kolam suci. Wanita bertopeng itu mengikuti, bertanya-tanya, mengapa kamu mencari orang suci itu? Itu bukan urusanmu. Lin Tianbian berkata dan berjalan, sementara wanita bertopeng mengikutinya sampai mati sampai dia datang ke kolam suci dan Lin Tian bergegas ke barisan. Wanita bertopeng itu hanya bisa menunggu di luar, tetapi di dalam hatinya dia bergumam, aku harus memahami identitasmu. Sekarang dalam arai, para tetua dan kepala biarawatio masih berpikir tentang bagaimana memecahkan arai di sini, tetapi Lin Tian muncul. Melihat Lin Tian muncul, para tetua berteriak satu persatu, dan kepala biarawatio ragu, ada apa? Anda menemukannya. Dia pergi. Tidak mungkin, kata kepala biarawatio. Apa? Dia tidak memberitahumu bahwa dia akan pergi. Lin Tian menatap Yoshitai, yang ragu-ragu sejenak dan berkata, bagaimana saya tahu? Lin Tian memikirkan wanita bertopeng itu, sepertinya wanita bertopeng ini adalah teman sejati Tian Luo. Yoshitai tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi Lin Tian mengeluarkan jimat roh dan membiarkan semua orang melihat penampilan jimat roh itu. Ketika orang melihat sosok di dalam, mereka bertanya-tanya apa itu. Secara khusus, Lu yang panjang menatap, nak, tunjukkan pada kami apa fungsinya. Bukankah kamu selalu menyembah Dewa Gunung?
Saya akan menunjukkan kepada Anda Dewa Gunung seperti apa yang biasanya Anda sembah. Hutannya dingin. Ketika mereka mendengar ini, mereka saling menatap, tetapi beberapa tidak dapat mempercayainya. Tidak, itu tidak mungkin. Yoshitai juga berkata dengan demensia, Dewa Gunung, bagaimana bisa seperti ini? Dewa Gunung hanyalah makhluk abadi yang datang ke dunia dan menipumu dengan tubuh ilusinya. Ketika Lin Tian selesai, dia menyingkirkan jimat itu. Semua orang bingung, dan itu tak terbayangkan. Minggu itu, guru itu menatap Lin Tian dan berkata, apa yang kamu inginkan, nak? Sepertinya kamu tidak tahu di mana Tian Luo berada. Guru Yo memarahi dalam hatinya, gadis bau ini, bahkan pergi, dan tidak membawaku bersamanya. Lin Tian menatap Yoshitai dan berkata, mengapa kamu menangkapnya dan membawanya ke sini? Kenapa aku harus memberitahumu? Kepala biarawati Yo menatap, dan Lin Tianlen berkata, menurutmu apa yang bisa aku lakukan untukmu? Yoshitai segera melepaskan perisai pertahanan jiwa, wah, aku juga seorang pria pertahanan jiwa. Untuk berurusan denganmu, aku tidak perlu menggunakan metode jiwa lagi. Lin Tian kedinginan. Kemudian semua orang melihat dinding di sekitar Yoshitai. Yoshitai mencibir, dinding ingin menjebakku. Mungkin tidak sebelumnya, tapi sekarang aku bisa melintasi perbatasan. Kekuatan Lin Tian melonjak. Ini adalah perubahan besar lainnya setelah tiba di perbatasan perampokan penyeberangan dari perbatasan kombinasi. Tidak hanya itu, Lin Tian juga meningkatkan keterampilan 10.000 tumpukan, tetapi juga keterampilan dinding langit. Sekarang telah mencapai 500 lantai, yang bahkan tidak diharapkan Lin Tian. Yoshitai tidak peduli. Dia masih menyerang Tian Qiang, tetapi dia menemukan bahwa serangannya tidak dapat dipatahkan sama sekali, yang membuatnya menatap, ada apa? Lin Tian berkata dengan dingin, Anda hanya dibaptis sekali, dan pencapaian Anda baru saja naik ke tahap selanjutnya dari keadaan. Kepala biarawati Yo berkata dengan marah, ini lebih baik daripada awal penyeberanganmu. Saya. Ini bukan awal dari perampokan feri biasa. Mata Lin Tian berkedip dingin, tetapi guru minggu itu tidak mau mengatakan, kamu begitu terjebak dalam diriku, kamu tidak bisa menyakitiku. Lin Tian Sui Xiao, dan kemudian Raja Api muncul di dinding, dan guru minggu itu juga satu persatu melawan Raja Api, tetapi Raja Api sangat kuat. Tidak hanya itu, ketika Raja Api menyerap kekuatan dari kolam suci di sekitarnya, dia menjadi sangat kuat dan dengan cepat menguras semangat kepala biara Yo. Lin Tian mengambil kesempatan untuk membuang gulungan perbaikan segel, dan Tuan Minggu itu semuanya tersedot. Tidak. Tidak mau. Yoshitai menggelengkan kepalanya dengan ngeri hari itu, tetapi para tetua sangat ketakutan sehingga mereka tidak berharap Lin Tian menjatuhkan Yoshitai begitu cepat. Lin Tian menatap para tetua dan berkata dengan dingin, saya hanya datang untuk mencari orang suci, dan saya tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan Anda. Jika Anda masih ingin membuat masalah bagi saya, lanjutkan. Tapi aku mengingatkanmu sekali, jika diauna aku lagi, aku akan menghancurkan kuil gunung saljumu. Kata-kata. Lin Tian mengejutkan semua orang yang hadir, jadi para tetua saling memandang, dan Lin Tian tidak yakin untuk menjatuhkan orang-orang yang telah dibaptis lebih dari 10 kali ini, tetapi dia bisa menipu mereka. Benar saja, para tetua saling memandang, tetapi Lin Tian berkata, jika kamu tidak ingin melawanku, aku bisa membawanya pergi dari Jiu Sui Tianshan. Apa? Orang-orang menatap, dan minggu itu guru terlalu banyak bicara, semua orang, jangan dengarkan dia menipumu. Lin Tian mencibir, aku bisa mengambil Dewa Gunung ini. Tidakkah menurutmu aku bisa pergi dari sini? Orang-orang berpikir itu masuk akal, jadi mereka mendiskusikannya dengan gila-gilaan, dan Lin Tian melanjutkan, Dewa Gunung telah pergi. Siapa yang kamu dengarkan sekarang? Kami mendengarkan pemimpin sekte. Seorang penatua berkata, dan Lin Tian bertanya, di mana pemimpin sekte Anda? Dia diam. Penatua Lu berkata dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, saya akan membiarkan Anda keluar dari sini, dan kemudian Anda pergi ke pemimpin sekte untuk berdiskusi. Jika Anda punya ide bagus, datang ke sini untuk menemukan saya. Selesai berkata, Lin Tian langsung memukul beberapa lingshi menuju suatu tempat, dan kemudian jalan keluar muncul di tempat itu. Ketika mereka melihat bahwa mereka bisa pergi, mereka bergegas keluar satu demi satu, dan para tetua saling memandang dan kemudian menghilang. Adapun wanita bertopeng di istana orang suci, mereka bergegas masuk dan melihat Lin Tian menjebak Yoshitai yang gila. Ini. Wanita bertopeng itu tercengang. Dia tidak berharap Lin Tian memenangkan Yoshitai dengan mudah. Lin Tian menatap Yoshitai. Kamu punya dua cara, satu mati segera, yang lain mematuhiku. Yoshitai menggertakkan giginya, wah, ketika aku datang ke Jiu Sui Tianshan, aku akan mati. Jadi Anda ingin saya berkompromi? Tidak mungkin. Setelah itu, Nyonya Yo mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sesaat, Nyonya Yo berkulit hitam. Lin Tian terkejut dan dengan cepat membuka dinding surga. Tetapi Nyonya Yo meninggal dan bahkan jiwanya telah hilang. Brengsek! Lin Tian menatap. Wanita bertopeng itu bertanya-tanya, mati? Tubuh mati, tetapi jiwa melarikan diri melalui dunia yin. Lin Tian tertekan. Namun, wanita bertopeng itu mengerutkan kening, tidak mungkin.
Di Jiusui Tianshan, bahkan jika para pembudidaya hantu ingin pergi ke dunia Yin, mereka tidak dapat melakukannya. Oh, tidak bisa pergi? Ya, itu terisolasi dari mana saja. Wanita bertopeng itu berkata dengan tegas, tetapi Lin Tian menatap wanita bertopeng itu. Wanita bertopeng itu berkata, "Kamu bilang Tian Luo memperlakukanmu sebagai teman." Tentu saja. Lin Tian selesai, tetapi berbalik, dan wanita bertopeng itu bertanya-tanya, "Apa maksudmu?" Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi keluar dan menunggu. Wanita bertopeng itu kemudian mengudara, "Nak, jangan berpikir kamu tidak berbicara, sebagai bukan apa-apa." Apa? Apakah ada perkelahian? Lin Tian menatapnya dan bertanya, tetapi wanita bertopeng itu berpendapat, "Katakan, aku tidak takut padamu." Oh, apakah Anda akan mencoba kekuatan saya? Ayo. Aku tidak takut padamu. Wanita bertopeng itu segera bersiap untuk bertarung dengan Lin Tian, yang terjebak oleh tembok dan dilepaskan oleh Raja Api. Tetapi lampu hijau di tubuh wanita bertopeng itu menyala, dan kemudian dinding bumi dihancurkan dengan kepalan tangan, yang jauh lebih kuat daripada guru minggu itu. Lin Tianhu memandang wanita bertopeng dan menemukan bahwa dia telah dibaptis 20 kali, yang membuat Lin Tian bertanya-tanya, "Anda telah dibaptis 20 kali?" Itu benar. 20 kali, saya mulai menjadi sangat kuat dengan terbang ke puncak. Wanita bertopeng dengan cara bangga. Lin Tian memarahi dalam hatinya, dia adalah seorang gadis kecil, bagaimana dia bisa begitu galak? Ketika Lin Tian bertanya-tanya, sebuah suara datang dari jauh, dan Lin Tian melihat ke masa lalu, sama seperti seorang lelaki tua muncul bersama sekelompok orang. Orang tua itu mengenakan pakaian rumput abu-abu dan terlihat sangat sederhana, tetapi dia bersinar 25 kali cahaya baptisan, yang merupakan yang terkuat yang pernah dilihat Lin Tian. Tetapi para tetua menunjuk ke Lin Tian satu persatu, pemimpin sekte, ini anak laki-laki itu. Wanita bertopeng itu tampak hormat saat melihat pria ini, "Tuan Bu." Saya melihat lelaki tua itu menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. "Anda telah menangkap Dewa Gunung, dan Anda tahu bagaimana meninggalkan Gunung Jiusui." "Ya, itu tergantung pada apakah kamu bersedia pergi." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu ragu, "Bukankah kita akan dikenakan biaya?" "Selama kamu tidak menentangku, jika tidak, aku tidak keberatan terus bertarung denganmu." Lin Tian menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Lin Tian ingin mengeluarkan orang-orang ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah kekuatan yang mengerikan, tetapi mereka takut akan kontrol yang buruk, yang akan mempengaruhi Tian Shuimen, jadi Lin Tian ingin menahan mereka terlebih dahulu.